Selamat sore, perkenalkan saya Nesya Agustin Gesang, NPM 24753109, kelas 1D dari Prodi Agribisnis Pangan. Baik, saya akan menjelaskan pertemuan yang disampaikan oleh Ibu, pertemuan 6, yaitu kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan, gagasan, atau informasi dengan jelas dan mudah dipahami. Kalimat efektif disusun berdasarkan kaidah bahasa yang berlaku seperti struktur kalimat, pemilihan kata, dan ejaan. Selanjutnya, dari kalimat efektif berkaitan dengan cara untuk mewakili secara tepat isi pikiran atau perasaan penulis dan sanggup menarik perhatian pembaca terhadap topik yang dibicarakan. Seperti sebuah kalimat terdiri isi dan bentuk. Isi yaitu pikiran penulis, bentuk kata-kata yang mewakili pikiran penulis. Syarat kalimat efektif, kesatuan gagasan, yang kedua koherensi, yang ketiga paralelisme atau kesejajaran, yang keempat kehematan. Pertama, kesatuan gagasan, yaitu setiap kalimat yang baik harus memperlihatkan kesatuan ide pikiran yang mengandung satu pikiran pokok. Adanya kesatuan pikiran artinya ada hubungan timbal balik antar unsur yang mendukung kalimat. Secara praktis, sebuah kesatuan gagasan diwakili oleh subjek dan predikat, bisa ditambah dengan objek. Memeriksa posisi subjek dan predikat dapat dilakukan dengan memeriksa ada tidaknya subjek dan predikat dalam sebuah kalimat yang disusun. Yang kedua, memeriksa pengembangan struktur dasar kalimat dapat dilakukan dan memberi keterangan tambahan ada subjek dan atau predikat sehingga kalimat bertambah lengkap dan jelas. Contoh proses penambahan keterangan pada struktur kalimat seperti aku seorang mahasiswa. Terus yang ketiga, analisis kesatuan kalimat. Analisis ini diperlakukan untuk memastikan terpenuhinya tidaknya prinsip kesatuan pada kalimat. Koherensi atau kepaduan kalimat. Prinsip koherensi adanya hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur, kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. Hubungan antar subjek menjelaskan tiap-tiap unsur pokok tersebut. Dan seterusnya kesejajaran unsur kalimat. Yang pertama, kesejajaran bentuk. Bila salah satu gagasan ditetapkan dalam struktur bentuk benda, kata lain berfungsi sama juga harus dalam struktur kata benda. Contohnya seperti memasak, menjahit, dan rangkaian bunga merupakan kegemaran seorang ibu. Kelas katanya tidak sama, maka perbaikannya bila dilakukan dengan mengubah gagasan dalam bentuk frasa menjadi kata benda atau mengubah kata benda menjadi bentuk frasa. Yang kedua, kesejajaran makna. Timbul oleh adanya relasi makna antar satuan dalam kalimat subjek, predikat, dan objek. Seperti contohnya, selain anggota direksi, pimpinan perusahaan juga harus menyampaikan laporan. Analisis contoh kedua. Kehematan dan atau keekonomisan kalimat. Kehematan berarti penghematan kata, frasa, atau struktur lain dianggap tak perlu dalam penyampaian kalimat, yaitu menghindari pengulangan subjek agar kalimat tidak bertele-tele.